Pesawat tempur Rafale pertama milik Indonesia sudah terlihat di fasilitas Dassault Aviation di Perancis. Dan hal ini berpotensi membuat proses pengirimannya ke Indonesia jadi lebih cepat. Para pencinta dunia aviasi dan penikmat kabar alutsista tanah air, bersiaplah. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar yang bikin langit Indonesia sebentar lagi terasa berbeda. Sebuah kabar dari Bordeaux, Perancis, rumah dari pabrikan Dassault Aviation, tempat di mana sang calon penguasa udara Indonesia, jet tempur Rafale, mulai menampakkan dirinya. Nah, tanggal 30 Juli 2025 kemarin, jet ini mulai menampakkan dirinya lagi. Bahasa gampangnya, ngintip dulu sebelum nanti resmi diboyong ke tanah air. Dan kemunculannya itu bukan sekedar numpang eksis. Ini adalah sinyal keras bahwa pengiriman ke Indonesia berjalan sesuai jadwal. Bahkan ada kemungkinan, bisa dipercepat. Berdasarkan info dari Scramble, edisi 31 Juli, T0301 ini adalah satu dari 6 unit pertama yang akan mendarat di Indonesia pada semester awal 2026. Rinciannya, 3 unit bakal tiba di bulan Februari atau Maret, sisanya paling lambat Juni. Kalau ditarik ke belakang, semuanya ini berawal dari Februari 2022, saat Kementerian Pertahanan RI resmi teken kontrak pembelian 42 unit Rafale. Proses pembayarannya bertahap, mulai September 2022 sampai awal Januari 2024. Jadi ini bukan beli dadakan teman-teman, ini rencana matang. Tapi ingat, pembelian ini bukan cuma ambil pesawat, bayar, terus pulang. Oh tidak, paketnya lengkap, mulai dari pelatihan pilot TNI AU, dukungan logistik untuk pangkalan udara, pusat pelatihan dengan simulator canggih, sampai transfer teknologi untuk PT Dirantara Indonesia. Bahkan termasuk fasilitas MRO alias Maintenance, Repair, and Overhaul, supaya Indonesia nggak perlu bolak-balik ke Perancis cuma buat servis. Dari info yang dirilis 6 Agustus 2025, Dassault Aviation tahun ini sudah memproduksi 7 unit Rafale, 3 buat AU Perancis, 4 buat ekspor, dan salah sakinya, ya punya kita ini. Pengirimannya dijadwalkan dari 2026 sampai 2035. Tapi masih ada gosip, 24 unit tambahan yang mungkin akan dibeli lagi. Kalau itu jadi, wah, langit Indonesia bakal makin ganteng di radar. Nah, Dassault juga sudah janji mau meningkatkan kapasitas produksi. Awalnya cuma 2 unit per bulan, lalu ditargetkan jadi 3. Bahkan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sempat godain CEO Dassault, Eric Treppier, untuk bisa bikin sampai 5 unit per bulan. Dan Treppier jawabnya kayak orang habis ditantang main futsal. Kita pelajari dulu, tapi kita siap kalau perlu. Kalau produksi mereka ngebut, bisa jadi kita nggak perlu tunggu Februari 2026. 1 unit bisa mendarat di Indonesia akhir tahun ini. Itu artinya TNI AU bakal punya mainan baru lebih cepat dari rencana. Dan yang jelas, kalau dengan datangnya Rafale ini, Indonesia udah nggak lagi pusing soal kontrak Su-35 dari Rusia yang mangkrak sejak 2018. Selain faktor teknis, ya kita semua tahu ada risiko sanksi dari Amerika Serikat lewat aturan CAATSA kalau nekat beli. Jadi, mending aman di jalur Perancis kan? Kehadiran Rafale ini bukan cuma soal punya pesawat tempur baru, tapi juga soal perubahan peta kekuatan udara Indonesia. Rafale ini generasi 4,5, artinya sudah menggabungkan kemampuan tempur modern dengan teknologi yang bahkan mendekati jet generasi kelima. Dari radar AESA yang bisa mendeteksi lawan sejauh ratusan kilometer, sampai sistem peperangan elektronik yang bikin pesawat ini bisa jadi ninja di langit. Dan jangan lupa, karena yang pertama datang ini adalah varian kursi ganda, artinya TNI AU bisa langsung melatih pilot tempur dan perwira sistem senjata secara bersamaan. Satu duduk di depan, fokus terbang. Satu di belakang sibuk mantau radar dan sistem senjata. Kayak duo pilot film Top Gun, tapi versi Garuda Nusantara. Di sisi lain, fasilitas simulator canggih yang masuk paket pembelian ini katanya punya kualitas visual yang bikin pilot merasa benar-benar terbang di atas langit Indonesia. Bahkan beberapa pilot senior TNI AU bercanda, simulatornya ini kalau mau dipakai main game balap mobil juga bisa. Meski jelas itu cuma gurauan ya. Nah, menariknya lagi, kalau memang pengiriman bisa dimajukan ke akhir tahun ini, TNI AU bakal punya waktu lebih panjang untuk berbulan madu dengan Rafale sebelum 6 unit pertama lengkap di semester awal 2026.
Ini penting banget, karena adaptasi pilot dengan platform tempur baru itu bukan soal hitungan minggu, tapi bisa berbulan-bulan. Dan jangan salah, di dunia militer, setiap bulan lebih cepat adaptasi, itu berarti satu langkah lebih unggul di medan perang. Apalagi kawasan kita sekarang lagi panas-panasnya, baik dari sisi geopolitik maupun perlombaan alutsista. Bahkan beberapa analis berpendapat, percepatan pengiriman Rafale ini bisa jadi pesan tidak langsung ke negara-negara tetangga, bahwa Indonesia serius memperkuat angkatan udaranya. Makanya kalau nanti di akhir 2025 tiba-tiba ada suara meraung di langit, dan itu bukan dari motor RX King, ya besar kemungkinan itu suara Rafale pertama kita. Kalau kita bedah lebih dalam, Rafale ini ibarat pisau Swiss Army di dunia jet tempur. Satu pesawat bisa melakukan berbagai misi, serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, pengintaian jarak jauh, sampai perang elektronik. Jadi bukan cuma jago satu bidang, tapi all-rounder. Dari sisi senjata, Rafale bisa bawa rudal udara ke udara jarak menengah Meteor, yang jarak tembaknya bisa tembus lebih dari 100 km. Lalu ada rudal Mika untuk jarak dekat, dan bom pintar AASM Hammer yang bisa menghantam target di darat dengan presisi tinggi. Kalau mau yang berat-berat, dia juga bisa bawa rudal jelajah Scalp EG dengan jangkauan ratusan kilometer, alias nembak musuh dari jarak yang bikin lawan bahkan belum sempat nyalain radar. Sistem radarnya, RBE-2 AESA, bisa memantau beberapa target sekaligus. Bahkan di kondisi cuaca buruk atau di tengah gangguan elektronik musuh, dia masih bisa ngintip posisi lawan. Plus ada sistem peperangan elektronik Spectra, yang bisa memblokir, membingungkan, bahkan menipu radar musuh. Ibaratnya ini kayak punya jurus hilang dari pandangan di langit. Desain aerodinamisnya yang luas bikin Rafale sangat gesit. Mau manuver tajam di ketinggian rendah? Bisa. Mau memanjat ke ketinggian lebih dari 15.000 meter? Gaspol. Bahkan kalau harus terbang supersonik tanpa afterburner, dia mampu. Dan ini hemat bahan bakar. Penting banget kalau misinya jauh. Yang bikin pilot betah, kokpit Rafale itu modern banget. Layar-layar besar multifungsi, kontrol fly-by-wire, dan kursi yang nyaman. Ya, nyaman untuk ukuran jet tempur ya, bukan buat rebahan Netflix. Semua informasi dari radar, senjata, dan sensor bisa ditampilkan dengan cepat. Jadi pilot nggak perlu celingat-celinguk terlalu lama. Dan satu hal yang sering dilupakan orang, Rafale ini multi-role tapi juga carrier capable. Artinya, versi aslinya bisa mendarat di kapal induk. Memang Indonesia belum punya kapal induk, tapi ini membuktikan kalau strukturnya kuat dan landing gear-nya tahan banting. Jadi mau mendarat di runway mulus atau landasan yang kurang ramah, dia siap. Bayangkan kalau nanti TNI AU melakukan uji coba formasi dengan 6 Rafale pertama ini. Suara mesinnya saja sudah bisa bikin kaca jendela bergetar. Pilot-pilotnya akan berlatih taktik udara modern, mulai dari dogfight jarak dekat sampai serangan terkoordinasi jarak jauh. Dan setiap misi latihan ini akan jadi bahan pantauan serius bagi negara tetangga. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.